Gagal menjual Su-35 kepada Indonesia. Rusia jajal pasarkan Flanker E ke India, tingkatkan penjualan jet tempur. Di Indonesia, nama Su-35 seolah sulit untuk dilupakan dalam ingatan. Karena Indonesia sebelumnya resmi telah mengumumkan pembatalan akuisisi Su-35, berniat untuk menggunakan jet tempur tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebelumnya diketahui punya minat besar kepada jet tempur Su-35. Dan tidak heran bila Indonesia berniat untuk bisa memiliki Su-35 karena jet tempur ini sangatlah canggih. Laporan envelopewar.com menerangkan bila Su merupakan evolusi akhir dari garis tempur superioritas udara Su-27. Bahkan Su-35 juga disebut sebagai jembatan bagi jet tempur Su-57 Rusia. Inkarnasi yang lebih baru yaitu merupakan desain jembatan untuk Su-57 yang akan datang menawarkan kemampuan multi-role sejati, rangkaian senjata yang sepenuhnya dikerjakan ulang, dan kokpit yang benar-benar dimodernisasi untuk menghadapi ancaman apapun. Hasilnya dia faktor 4,5 generation yang sangat mumpuni, gesit dan juga kuat yang dikembangkan untuk waktu dekat, dan semuanya berada di atas kerangka badan pesawat Su-27 yang telah terbukti. Total produksi telah mencapai ratusan dengan meningkatnya minat pada penawaran Rusia ini yang dimiliki secara global. Su-35 adalah counter sempurna untuk ancaman yang muncul dari barat, baik itu di barat atau di udara. Tulis envelopewar.com. Kemudian laporan dari airforcetechnology.com juga menyebut jika Su-35 punya kemampuan manuver yang mumpuni. Pesawat ini punya kemampuan manuver yang tinggi, lebih dari 9G dengan sudut serangan yang tinggi dan dilengkapi dengan sistem senjata yang punya juga kemampuan tinggi yang berkontribusi kepada kemampuan dogfighting pesawat baru yang luar biasa. Dan berbagai kemampuan andal pun disematkan ke dalam jet tempur Su-35 ini. Meski begitu, dengan berat hati Indonesia mengumumkan pada Desember lalu jika tak akan membeli Su-35. Terlepas dari gagalnya menjual Su-35 kepada Indonesia, ternyata Rusia pun mengincar negara lain. Dilaporkan dari Defense Security Asia, Rusia juga tengah mengincar pasar jet tempur India dengan Su-35 buatannya. Rusia dikatakan bakal melipat gandakan lagi promosi dan pemasarannya dalam usaha untuk memikat India supaya menerima tawarannya untuk menjual sama ada pesawat pejuang Sukhoi Su-35 atau Flanker E ataupun MiG-35 bagi kegunaan tentara udaranya. Rusia mengincar pasar India dengan Su-35 karena New Delhi dilaporkan tengah berupaya untuk mencari jet tempur MRCA. Di sisi lain, dikatakan bahwa Rusia juga ingin menunjukkan bahwa industri senjatanya tidak terpengaruh oleh sanksi ekonomi barat akibat aksi militernya di Ukraina. Namun dikatakan jika masa depan dari Su-35 cukup diragukan. Tak lain ini dikarenakan sudah adanya berbagai pembatalan akuisisi jet tempur Su-35 yang dilakukan oleh beberapa negara. Masa depan pesawat tempur Sukhoi Su-35 NATO Flanker E diragukan setelah 3 negara membatalkan rencana mereka untuk mengakuisisi pesawat tersebut karena kekhawatiran atas sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat di bawah undang-undang melawan musuh Amerika Serikat lewat sanksi atau CAATSA. Nasib pesawat Su-35 generasi 4+++ di pasar ekspor semakin meredup ketika negara yakni Indonesia, Aljazair, dan Mesir memutuskan untuk membatalkan akuisisi pesawat ini. Namun di India, banyak di negara itu termasuk pejabat militer percaya bahwa jet tempur buatan Rusia, terutama Sukhoi Su-35 adalah pilihan yang paling tepat dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan 114 jet tempurnya. Dan perlu diketahui bahwa Su-35 punya panjang 21,9 meter, lebar sayap 15,3 meter dan tingginya 5,9 meter. Dan ini punya kapasitas untuk membawa muatan maksimum 8.000 kg dan pesawat dapat dioperasikan oleh 1 orang. Kokpit punya kontrol pusat dan juga dilengkapi dengan kursi ejeksi 00 Cessna K36D3.5E yang memungkinkan pilot untuk mengeluarkan pada kecepatan 0 pada ketinggian tinggi. Pesawat ini juga punya quadruplex control fly-by-wire digital yang dikembangkan oleh Avionica Moscow Research and Production Complex JSC atau NNPK Avionica. Kokpit juga dilengkapi dengan 2 layar kristal cair MVI 35 resolusi tinggi 230 mm x 305 mm dengan panel kontrol multifungsi dan layar head-up IKSH1M dengan bidang pandang 20,30 derajat yang lebar. Pilot juga punya 2 sistem komunikasi radio terenkripsi VHF
atau UHF dan sistem tautan data militer yang tahan macet antara pesawat Squadron dan juga antara pesawat dan kontrol darat. Sistem navigasi juga didasarkan pada tampilan peta digital dengan sistem navigasi inersia strap down dan sistem pemosisian global.